buah salosa, itu pemain non-muslim juga. Apakah itu saya menjadi kafir? Tidak. Mengidolakan pemain-pemain yang non-muslim sama sekali tidak mengganggu akidah saya. Satu lagi, Cristiano Ronaldo yang orang Portugal dan bukan beragama Islam ini juga nyumbang untuk perjuangan rakyat Palestina. Pertanyaan sederhana saya adalah kepada Ustadz Yazid Jawas, apakah Ustadz Yazid Jawas sudah mau dipotong gajinya untuk membantu penanggulangan COVID? Apakah Ustadz Yazid Jawas sudah membantu rakyat Palestina? Apakah Ustadz Yazid Jawas punya kepedulian tentang tsunami Aceh waktu itu? Nah sekarang ini banyak orang, dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Masuk mana? Kalau ada orang Islam membela orang kafir, masuk golongan munafik. Perhatikan itu. Ini banyak seperti ini. Antum juga bukan hanya itu aja, bukan hanya orang atau pemimpin kafir, bukan hanya itu aja, tetapi yang lain juga. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Wala, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Bara, kita kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan yang sama dengan mereka. Nggak boleh kita nggak boleh mencintai mereka, kita harus berlepas diri dari mereka. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia sudah mendengar atau membaca berita ada seorang ustadz pendakwah agama yang bernama Ustadz Yazid Jawas, lengkapnya Yazid Abdul Qadir Jawas gitulah. Ini ustadz kelahiran tahun 62 dari Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Menarik, ustadz ini mempunyai pemikiran yang menurut saya sangat puritan dan tidak kekinian. Ustadz Yazid Jawas mengatakan haram hukumnya siapapun mengidolakan Ronaldo. Ini maksudnya Cristiano Ronaldo yang sekarang main di Manchester United, karena dianggap kita mengidolakan orang kafir. Kalau mengidolakan orang kafir itu dianggap munafik. Demikian khotbah dari Ustadz Yazid Jawas. Saya bingung ini. Mengapa ada pendakwah agama yang konon sangat tinggi ilmunya, mempunyai pemahaman yang sangat sempit tentang kemanusiaan. Hubungan antar manusia menurut saya itu juga menjadi ajaran dalam Islam. Hablum minallah, kemudian hablum minannas. Nah, ini kan dimensi vertikal dan horizontal itu kan harus seimbang. Hablum minannas itu menurut saya, mohon maaf karena saya bukan ustadz, itu adalah ukhuwah. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan kelompok seagama, kelompok lain agama, kelompok sebangsa, dan kelompok antar manusia, bangsa apapun. Saya tidak bisa mengerti mengapa ada seorang pendakwah yang begitu mudah mengkafir-kafirkan orang. Ronaldo itu meskipun
bukan beragama Islam. Tapi menurut saya tindakan-tindakan dan kelakuannya itu sangat Islami. Ingat zaman tsunami, dia membantu tsunami di Aceh. Bahkan mengangkat salah satu anak di Aceh yang terkatung-katung 14 hari. Karena tsunami diangkat menjadi anak asuhnya sampai sekarang. Disekolahkan, dibawa ke Eropa. Luar biasa kemanusiaannya. Dia juga melakukan donor darah untuk kemanusiaan. Potong gajinya dia untuk membantu COVID di seluruh dunia, khususnya di Afrika. Afrika banyak yang muslim loh. Satu lagi, Cristiano Ronaldo yang orang Portugal dan bukan beragama Islam ini juga nyumbang untuk perjuangan rakyat Palestina. Pertanyaan sederhana saya adalah kepada Ustadz Yazid Jawas, apakah Ustadz Yazid Jawas sudah mau dipotong gajinya untuk membantu penanggulangan COVID? Apakah Ustadz Yazid Jawas sudah membantu rakyat Palestina? Apakah Ustadz Yazid Jawas punya kepedulian tentang tsunami Aceh waktu itu? Sahabat Indonesia, ulama seperti ini membingungkan saya. Apa salahnya orang ini mengidolakan pemain asing? Kenapa jauh-jauh ditarik dalam dimensi agama yang berlebihan? Saya mengagumi Cristiano Ronaldo. Saya fans dari Manchester United dan Real Madrid. Saya tidak merasa mengganggu akidah saya karena saya mengidolakan pemain asing. Saya juga mengagumi Sharon Stone karena cantiknya luar biasa. Saya mengagumi Al Pacino, Robert De Niro, bintang film yang luar biasa. Apakah saya kafir? Saya tidak merasa begitu. Apakah itu mengganggu akidah saya? Saya yakin tidak. Saya mau berdebat dengan siapa saja tentang hal itu. Ini menurut saya sesuatu yang sangat terlalu jauh kalau dikaitkan dengan agama. Banyak anak didik di pesantren-pesantren mengidolakan artis-artis pop dari Korea. Banyak juga pemuda-pemudi Islam yang bermain TikTok, Instagram, Facebook. Apakah Ustadz Yazid Jawas mempunyai akun Facebook atau Instagram atau TikTok mungkin? Ini buatan orang-orang yang tidak beragama Islam. Tapi coba kita renungkan betapa besarnya manfaat Facebook, Instagram maupun TikTok. Ini mengoneksikan sesama manusia. Saya bisa bertemu dengan sahabat saya yang sejak SD dari mana? Dari Facebook. Saya bertemu dengan banyak sahabat saya yang sekarang menjadi sahabat hati saya itu dari Facebook, dari Instagram. Kalau saya mungkin belum bermain TikTok karena sudah ketuaan. Saya nggak bisa nari-nari seperti artis-artis Pargoy. Tapi saya senang anak-anak muda itu kekinian. Facebook, TikTok, Instagram ini adalah sarana. Ibaratnya pisau, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Pisau bisa digunakan untuk memotong-motong daging, memotong tempe, memotong segala macam keperluan. Tapi pisau juga bisa digunakan untuk membunuh seseorang atau melukai seseorang, tergantung orangnya. Facebook, TikTok, Instagram sama, tergantung untuk apa kita memanfaatkannya. Nah, kalau saya mengagumi Cristiano Ronaldo,
mungkin Lionel Messi atau Pele atau Wayne Rooney atau mungkin pemain dari negara yang lain, itu semata-mata karena saya suka sepak bola dan itu saya berharap bisa menginspirasi pemain sepak bola kita. Salahnya di mana, Tat? Jujur saya bingung. Jangan kita itu kayak dibuat manusia yang terkungkung, steril dari dunia luar. Olahraga kok dikaitkan dengan kafir gitu loh. Kok sekarang orang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang. Memangnya Ustadz Yazid Jawas ini mempunyai kuasa dari Tuhan gitu untuk mengkafir-kafirkan orang? Ustadz Yazid Jawas berpikir tidak bahwa orang yang non-muslim atau mungkin lain bangsa sekalipun, Chinese, dari Eropa, dari Afrika, itu juga makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Mengapa kita harus membenci ciptaan Tuhan? Pada saat kita membenci ciptaan Tuhan, otomatis kita memperhinakan penciptanya. Itu yang saya tidak mau. Artinya, mbok jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Urusan agama itu urusan privat antara saya dengan yang di atas. Kitab suci Al-Quran, kitab suci yang lain, itu adalah panduan kita, direction kita dalam berhubungan dengan yang Maha Kuasa dan dalam berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar kita. Kenapa kok diperumit gitu? Kemarin kelompok temansaleh.com mempermasalahkan BH itu haram atau tidak bagi perempuan. Sekarang ada lagi nih Ustadz yang mengatakan mengidolakan pemain asing itu kafir. Pret aja, bingung saya. Kenapa kok kita mengalami kemunduran yang luar biasa? Saya tidak tahu nih, Ustadz Yazid Jawas ini kan hampir sebaya dengan saya. Pasti dia dulu waktu mudanya mengidolakan Muhammad Ali gitu. Dulu Muhammad Ali sebelum masuk Islam juga orang non-muslim. Terus bagaimana kita harus berperilaku dalam dunia kalau kita terkukung dengan dogma-dogma yang kafir ini? Aduh, gampang banget mengkafirkan, mengharamkan. Sudahlah, jangan merasa menjadi wakil Tuhan di dunia. Saya sarankan kepada para ulama, para pendakwah agama apapun, tuntun para umatnya termasuk saya dan kami-kami yang lain menjadi seorang manusia yang benar, manusia yang bertakwa kepada Tuhan, manusia yang mencintai sesama manusia yang lain. Agama apapun itu, etnis apapun itu, warna kulitnya seperti apapun itu. Karena kita harus meyakini seluruh manusia di dunia ini yang mungkin berjumlah 7 miliar lebih ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan yang lain. Jadi mengapa kita harus membenci ciptaan Allah? Saya perlu mempertanyakan ini pada ulama-ulama fikih ya, ulama-ulama yang khos gitu ya. Jangan mudah sekali lah mengkafir-kafirkan ulang, dan akhirnya nanti kalau ada orang mempunyai pemahaman dan akal yang sempit, itu akan diikuti dan mereka akan terkukung dalam dunia yang sempit. Islam ini bukan begitu. Islam ini adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jangan Islam ini diperlakukan oleh kita menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang sempit. Janganlah. Sayang sekali. Kita harus mengikuti perjuangan Wali Songo pada waktu memasukkan Islam ke Nusantara ini. Sekarang Islam sudah menjadi mayoritas di Indonesia. Mbok yao, kita berperilaku menjadi manusia Indonesia yang Islami. Manusia Indonesia yang Islami itu adalah manusia yang mengikuti semua ajaran Islam dengan baik dan terbuka, nggak ribet, nggak puritan, nggak ortodok, nggak primitif. Dulu waktu saya kecil tidak pernah ada
omongan-omongan seperti Ustadz Yazid Jawas ini nggak pernah ada. Kita aman-aman saja berteman dengan teman-teman yang non-muslim, biasa saja. Toleransi tercipta dengan natural dan damai. Saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini banyak pendakwah-pendakwah agama yang kok agak berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Apakah ulama terdahulu lebih bodoh daripada ustadz sekarang? Nggak mungkin juga kan. Ulama khos, Buya Hamka, Hasyim Asy'ari, banyak sekali mengajarkan nasionalisme, bagaimana mencintai manusia, mencintai sesama manusia, entah itu agama apapun. Mosok mengidolakan pemain sepak bola jadi kafirkan, tatat. Cobalah berpikir secara jernih sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang tunduk pada ketentuan Allah, bukan manusia yang sempit pikir dan menyesatkan orang. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya, dan ini saya angkat karena yang dipermasalahkan adalah Cristiano Ronaldo, idola saya. Dulu main di MU, Real Madrid, terus kemudian ke Juventus, sekarang balik kandang ke Manchester United. Terus berkiprah Cristiano Ronaldo dan fans dari Ronaldo yang lain. Kita bersatu, kita doakan Ronaldo berkiprah terus mengalahkan Lionel Messi kalau bisa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semacam kontra opini dari Ustadz Yazid Jawas ini, supaya kita nggak jadi manusia yang sempit berpikir. Akal sehat kita itu kok terkebiri dengan penyesatan agama gitu ya. Bukan agamanya yang salah, tapi orang-orang yang ini loh kok menjadi sempit sekali ya akal sehatnya. Saya yakin sahabat Indonesia yang mendengarkan saya tidak seperti itu. Mengidolakan pemain asing, bintang film asing, atau pemain lokal, Buah Salosa, itu pemain non-muslim juga. Apakah itu saya menjadi kafir? Tidak. Mengidolakan pemain-pemain yang non-muslim sama sekali tidak mengganggu akidah saya. Saya tetap menjadi orang Islam, dan demikian pula sama teman-teman saya yang lain, tidak terganggu. Jangan ditarik terlalu jauh. Dikit-dikit kafir, dikit kafir. Enak ngomongin kafir toh Kang. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Yazid Jawas. Meskipun dia berilmu tinggi tentang agama, mungkin dia mempunyai pemahaman yang sempit tentang ilmu sosial dan humaniora. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya tetap mendoakan Anda semua, termasuk Ustadz Yazid Jawas, untuk selalu sehat. Salah satunya tetap menggunakan masker ya, taat ya. Anda banyak bertemu dengan jamaah, hati-hati dalam kerumunan, tetap menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.